Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai aneka. Nah, sebelum kita bahas nilai aneka, dalam podcast kali ini kita namakan Ponika. Podcast nilai-nilai aneka. Sobat aneka, yuk kita dengerin obrolan santai podcast kita hari ini tentang nilai-nilai aneka. Halo Sobat aneka, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Masa PPKM gini emang paling aman sebaiknya di rumah aja. Nah, dibanding bosen di rumah, mending sambil dengerin podcast kita kan. Kenalan dulu nih, Sobat Aneka. Nama gue Fadilah Afandi dari instansi pemerintah Kota Bekasi di Dinas Pendidikan. Hari ini kita bakal ngomongin soal nilai-nilai aneka dan gimana sih implementasinya bagi seorang ASN maupun bagi CPNS atau CASN. Nah, kesempatan kali ini gue nggak sendirian nih sobat. Soalnya gue ditemenin nih sama Mas Tom atau biasa dipanggil Abah Tommy. Dia CPNS dari Kota Bekasi nih, tapi saat ini sedang tinggal di Banten. Lalu ada satu lagi nih, Sobat Aneka. Namanya Mbak Rehana, perempuan nih dari Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Jambi. Yuk, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin biar lebih enak memperkenalkan diri dulu kali ya, sobat-sobat aneka di sini. Silahkan dari Mas Tommy. Halo, Sobat Aneka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Santomi. Kebetulan saya dari Banten dan saya alhamdulillah mendapatkan amanat untuk ngajar di SDN Marga Mulia 3 Kota Bekasi, yaitu di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Terima kasih Bung Afandi. Ya, terima kasih Mas Tommy yang jauh di sana. Nah, lanjut untuk Mbak Rere, silakan memperkenalkan diri kepada sobat-sobat aneka. Oke, thank you Bang Fandi. Halo Sobat Monika, gue Rehana Ferdian nih, biar lebih akrab panggil aja Mbak Rere. Saat ini gue menjadi CPNS di Ombudsman Republik Indonesia untuk perwakilan Jambi. Job desk-nya apa? Sebagai hubungan masyarakat. Wow. Ternyata di sini sobat-sobat aneka di sini sangat luar biasa ya. Satu guru, satu lagi bagian humas di Ombudsman Republik Indonesia. Nah, baik, terima kasih kepada Mas Tom dan Mbak Rere yang udah mau nyempetin waktu nih buat kita sharing bareng soal nilai-nilai aneka. Mbak Rere atau Mas Tom, aneka itu sendiri kan disingkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kalau menurut gue, akuntabilitas itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus dicapai, merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, maupun instansi. Simpelnya, akuntabilitas itu adalah apa yang sudah diamanahkan untuk kita, maka itu yang harus kita laksanakan. Nah, nilai-nilai yang kita dapat dari akuntabilitas itu yang harus kita tanamkan adalah nilai kepemimpinan, integritas, kepercayaan, keadilan, tanggung jawab, kepercayaan, dan keseimbangan. Itu sih menurut gue tentang akuntabilitas. Nah, setelah akuntabilitas itu kan ada nasionalisme. Nah, mungkin nih Mbak Rere bisa menjelaskan tentang nasionalisme. Ya, silakan Mbak Rere. Oke, sebelumnya itu kita harus paham dulu nih, teman-teman Aneka, Sobat Aneka. Apa sih nasionalisme itu? Jadi, nasionalisme itu sendiri adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan
agar nantinya kita tuh dapat tumbuh rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Nah, sebagai ASN, sebenarnya bukan hanya ASN sih ya, ini sebagai warga negara Indonesia, kita perlu bersikap nasionalis. Gimana caranya? Dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Basicnya ini harus hafal dulu nih Pancasila. Kalau nggak hafal, parah banget. Kalau udah hafal, nanti memahami dan mengimplementasikannya jauh lebih mudah. Ya, bagus nih penjelasannya nih. Tapi gue sedikit mau bertanya nih, Mbak Rere. Dalam nasionalisme itu kan kita harus menjunjung tinggi tidak adanya perbedaan ya. Karena ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Sepakat nggak sih? Misalnya kita itu memandang seseorang, melayani itu tanpa harus membedakan dia suku, agama, ras gitu loh. Sepakat nggak sih? Sepakat dong, karena itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, kita harus terima kasih. tahu loh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yes. Jadi kalau kita memilih-milih, runtuh kita. Oh iya, benar. Baik, terima kasih Mbak Rere. Mungkin nih sekalian kali ya Mbak Rere dengan lagi nih? Etika publik ya. Karena tadi jawaban nasionalisme itu cukup bagus, tepat, dan mungkin Sobat Ponika yang di luar sana bisa menangkap dan mencermati, mudah-mudahan bisa mengimplementasikannya nanti di rumah atau di lingkungan kerja. Ya, silakan Mbak Rere tentang etika publik. Oke, kalau etika publik menurut saya pribadi, dari literatur yang saya baca juga, itu adalah tentang standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah suatu perilaku. Jadi intinya ini kalau di etika publik itu sebagai ASN, kita harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Oke, berarti etika publik itu secara garis besarnya itu apa Mbak Rere? Secara garis besarnya sih bagaimana kita bertindak ya. Kita udah tahu nih yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oleh sebab itu kita harus bertindak benar gitu terhadap masyarakat. Nah, dengan sepenuh hati kan kita akan benar terus nih melayaninya gitu, sesuai dengan standarnya kita gitu. Nah, dalam etika publik sudah, nasionalisme sudah. Nah, saya akan ke Mas Tom nih. Nah, Mas Tom, kan ada komitmen mutu. Nah, biar sekalian lah ya sama anti korupsi. Diborong nih sama Mas Tom nih. Komitmen mutu dan anti korupsi ini kayaknya satu korelasi ya. Satu keterkaitan. Karena harus berkomitmen dan anti korupsi. Silakan Mas Tom penjabarannya. Singkat, padat, cepat, tepat, dan bagus lah ya. Oke, terima kasih Bung Afandi dan sahabat Ponika. Kalau menurut saya itu komitmen mutu di sini adalah suatu janji. Suatu janji terhadap diri sendiri dan suatu janji terhadap orang lain, di mana tindakan kita itu harus mencerminkan mutu kita sebagai seorang pegawai negeri sipil maupun seorang CPNS. Kenapa? Karena komitmen mutu itu pelaksanaannya itu berorientasi pada kualitas hasil persepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa yang telah kita lakukan. Nah, dari hasil itu sendiri berkaitan dengan anti korupsi di sini adalah bahwa di samping kita suatu berjanji terhadap diri kita sendiri dan orang lain, maka perlu adanya suatu kepercayaan. Kepercayaan di sini adalah yaitu kita harus menjaga sebuah kejujuran, menjaga suatu kejujuran, kemudian bertanggung jawab terhadap yang telah kita lakukan, kemudian kerja keras. Begitulah Bung Afandi dari saya. Itu berarti tentang komitmen mutu dan anti korupsi itu ya, Mas Tom ya? Betul. Secara garis besar dalam pelaksanaannya nilai aneka itu kan apa tuh Mas Tom untuk menjaga komitmen mutu supaya tidak terjadi hal-hal yang
kita tidak inginkan. Kan karena komitmen mutu itu kan efektif lah ya, efektif dalam bekerja, efisien, ya kan, dan inovatif. Sekali lagi bahwa intinya kita berjanji pada diri kita sendiri. Karena apabila kita sudah berjanji kepada diri sendiri dan orang lain, tentunya kita akan dimintai pertanggungjawaban, baik itu dimintai pertanggungjawaban oleh orang lain maupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bekerja dengan secara bersungguh-sungguh dan hindarilah berdusta. Begitulah Bung Afandi. Oh, baik. Nah, Sobat Monika nih, dari nilai-nilai aneka yang tadi sudah dipaparkan, sudah dijelaskan oleh sumber-sumber kita dari sobat-sobat Monika yang sangat luar biasa nih. Berarti, Sobat Monika, terakhir nih, sebelum kita tutup, tadi kan sudah selesai itu ya sampai anti korupsi yang sudah dipaparkan oleh Mas Tom nih. Nah, sekarang ide gagasan nih, saya mau tahu nih dari Mbak Rere, ide gagasannya apa? Ide gagasan, kalau menurut saya sih untuk penguatan nilai-nilai aneka itu sendiri, yang perlu banget dilakukan adalah dengan secara berkala melakukan pelatihan, baik online maupun offline ya, tentang nilai-nilai aneka. Tidak hanya bagi CPNS harusnya, nantinya juga bagi yang sudah menjadi PNS, untuk menguatkan nilai-nilai aneka, supaya mereka bukannya lupa ya, cuma kadang kalau nggak diingetin, lupa ya. Berarti harus selalu diingetin ya? Iya, betul. Karena kan hilang muncul tuh kalau yang kayak gitu. Biasanya metodenya apa tuh Mbak Rere? Kalau untuk mengingatkan itu, penguatan nilai aneka? Ya dengan pelatihan secara berkala. Oh gitu. Seperti latsar gini mungkin ya bisa dilakukan, tapi mungkin lebih ke nilai-nilai anekanya aja. Dan diikuti oleh PNS-PNS juga. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rere. Sangat bagus nih ide gagasannya. Nah, sekarang Mas Tom. Ya. Apa nih ide gagasannya nih? Baik. Sobat Aneka, menurut saya pada saat upacara, baik itu upacara kenegaraan maupun upacara resmi maupun upacara sekolah-sekolah, nilai-nilai aneka kita masukkan menjadi suatu materi amanat, sehingga ibarat kita orang makan, maka akan lebih paham nilai aneka itu, baik itu secara materi maupun implementasinya gitu kan. Seperti itu Bung Afandi. Berarti dalam upacara ya, ditanamkan nilai-nilai aneka. Nah, sebenarnya kan nilai aneka itu diperuntukkan bagi pekerja ya. Betul. Nah, bagi pelaku ya, bagi pelaku. Nah, kalau di lingkungan Mas Tom nih sebagai guru, apakah pas dilakukan dalam upacara? Bisa. Dalam upacara juga bisa, karena kita ibarat kata memposisikan kita. Kemudian di dalam lingkungan kerja kita juga, namanya sebagai seorang guru, tentunya aneka itu lebih diperhatikan, baik akuntabilitasnya, kemudian daripada nasionalisnya gitu kan, kemudian etika publiknya, kemudian komitmen mutunya, dan anti korupsinya gitu kan. Itu di ruang lingkup sekolahan itu kita aneka banget gitu. Kalau di tempat kerja saya pribadi gitu kan. Ya. Baik. Oke deh, Mbak Rere dan Mas Tom nih. Berguna banget nih apa yang kita sharing hari ini untuk Sobat Monika di luar sana. Mungkin sekian dulu ya Mbak Rere dan Mas Tom podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Mbak Rere dan Mas Tom udah mau nemenin sharing-sharing nih soal nilai-nilai aneka. Jawab dong. Terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak juga Bang Afandi. Sudah jadi senang sekali.